Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Subuhemi, guru SDN Darungan 1, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pengimbasan asesmen kompetensi minimum atau yang sering disebut dengan AKM. Sebelumnya saya mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SD. Pada kesempatan ini ada kegiatan yaitu yang harus melakukan pengimbasan melalui video. Jadi yang pertama, kita mengikuti orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, selamat datang dan selamat bergabung dalam orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Program ini diselenggarakan oleh Dirjen GTK Kemdikbud. Guru belajar seri asesmen kompetensi minimum terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, orientasi dan BIMTEK serta pengimbasan yang saya lakukan saat ini. Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Yang kedua, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika. Dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Bagaimana menurut pendapat Anda? Nah, menanggapi kondisi tersebut, maka reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional atau disingkat AN akan resmi diterapkan oleh Kemdikbud dan ujian nasional sudah tidak lagi diperlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, AN diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Apa pentingnya asesmen nasional? Nah, peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pembelajaran dan nilai ujian akhir. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad 21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21.
di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi. Nah, di sini ada beberapa kecakapan hidup abad 21. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan, profil belajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. 4. Bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan keenam, gotong royong. Nah, ini adalah bagan atau pelajar Pancasila. Untuk itu, penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Nah, di sini bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Pada program ini kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional, teknis pelaksanaan, kemudian butir soal asesmen literasi membaca, butir soal asesmen numerasi, dan tindak lanjut laporan. Ini perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional, ya. Kemudian kriteria peserta asesmen nasional. Seluruh satuan pendidikan, tapi tidak semua murid. Pemilihannya sampel atau secara acak. Kemudian setiap peserta diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi, membaca, tes literasi numerasi, survei karakter dari survei lingkungan belajar. Nah, asesmen nasional ini diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia. Untuk mempermudah Bapak dan Ibu memahami penilaian literasi membaca, di sini komponen AKM literasi membaca. Ada konten, ada proses kognitif, juga ada konteks. Nah, ini contoh teks fiksi untuk pembelajaran level 1, kelas 1 dan 2. Kemudian di sini soalnya, hewan apa yang Sukma dan Trisna tangkap? Nah, kemudian ini ada lagi teks fiksi 1, judulnya Aku Sayang Ayah. Teks fiksi 2, Belajar Memasak. Teks fiksi 3, Gara-gara Nenek Lupa. Nah, di sini ada contoh butir soal asesmen literasi tingkat membaca tingkat SD. Nah, ini tadi yang ayo mencari capung. Itu contohnya. Di sini cara membuatnya juga seperti ini. Kemudian pada level pembelajaran 2, kelas 3, contohnya seperti ini. Menemukan informasi tersurat pada teks sastra atau teks fiksi yang terus meningkat sesuai jenjangnya.
Ini level pembelajaran 2. Ini caranya membuat. Level pembelajaran 3 teks fiksi untuk kelas 5 dan 6. Di sini ada beberapa contoh. Nah, sekarang konsep numerasi. Numerasi termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Sebelum membahas lebih jauh mengenai asesmen numerasi dalam AKM, Bapak dan Ibu perlu meninjau kembali apa yang dimaksud dengan numerasi. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Secara umum, kompetensi numerasi ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah. Mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi. Pada topik sebelumnya, Bapak dan Ibu telah mempelajari butir soal asesmen. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok. Ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Nah, ini komponen AKM numerasi tadi juga ada 3, konten, ada proses kognitif, juga ada konteks. Sekarang menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SD. Pada jenjang SD terdapat 3 level pembelajaran. Bilangan, geometri, dan pengukuran serta aljabar. Sedangkan pada level 2 dan 3 terdapat 4 konten, yakni bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, dan data dan ketidakpastian. Pada level pembelajaran 2 untuk kelas 4, ini siswa akan belajar mempresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat ataupun desimal. Pada level pembelajaran 3 untuk siswa kelas 6, belajar mempresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat ataupun desimal. Nah, sekarang ini contoh butir soal asesmen numerasi tingkat SD. Ini contohnya memahami bilangan cacah maksimal 3 angka. Kemudian latihan membuat soal asesmen numerasi tingkat SD. Di sini Bapak dan Ibu berlatih membuat soal. Ini soal yang pertama, pahami kompetensi numerasi siswa yang Anda ampu. Dari situ Anda dapat memilih kasus yang sesuai, seperti contoh ini. Kedua, setelah memilih kasus sesuai dengan level kompetensi siswa yang Anda ampu, pilihlah salah satu kompetensi yang ingin Anda kembangkan dan evaluasi. Yang ketiga, dari kompetensi numerasi tersebut, cobalah membuat 3 buah soal dengan bentuk yang berbeda-beda berdasarkan gambar yang Anda pilih. Nah, kemudian pertanyaan yang dikembangkan di atas, dasar kompetensi bukan hafalan materi semata, memberikan kesempatan pada siswa untuk terus mengembangkan kemampuan dasar numerasinya dalam penalaran. Lanjut mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Nah, ini. Jadi, di sini tahap lanjutannya tahap pelaporan. Di sini ada literasi, numerasi. Kemudian menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Sejalan dengan tujuan asesmen nasional untuk mencapai kompetensi siswa dan peningkatan mutu pendidikan, maka praktek pembelajaran pun sedikit demi sedikit perlu berubah dari pembelajaran yang berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi.
Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik. Misalnya, mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Di sini Bapak dan Ibu ada perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Sekarang kita lanjut pada analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Tidak semua siswa akan mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, setiap usaha dan proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi tentu akan menunjukkan peningkatan kinerja siswa. Setiap kategori tingkat penguasaan kompetensi, sebagaimana telah dibahas pada aktivitas sebelumnya, maka guru perlu menganalisis setiap kategori kompetensi siswa. Ini, dan contoh analisisnya ada: perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir. Kita lanjutkan pada merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini dengan penjelasan dan ilustrasi yang diberikan diharapkan guru dan pemangku kepentingan pendidikan dapat memperoleh gambaran AKM secara komprehensif seperti telah disampaikan dan ditunjukkan. Meskipun AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran. Tentunya dengan didasarkan pada analisis hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Bapak dan Ibu, mungkin hanya sampai di sini pengimbasannya. Jika kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.